Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berhubung kelas 3 gurunya tidak bisa hadir pada hari ini karena lagi sakit, jadi ibu gabungkan kelas 3 di dalam kelas 4 dalam satu kelas, tapi tetap dengan materinya yang berbeda ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Untuk absen yang pertama, ibu mulai dari kelas 3 dulu. Kelas 3 siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, berarti kelas 3 lanjut lagi ya. Untuk kelas 4 siapa yang tidak hadir? Hadir semua juga, sama ya, sama-sama rajin sekolah. Baiklah, untuk mulai pelajaran pada hari ini, ibu mulai dari kelas 3 terlebih dahulu. Untuk kelas 4 diharap tenang, tapi boleh memperhatikan pelajaran yang akan ibu berikan di kelas 3 ya. Untuk kelas 3 materi hari ini tentang uang, kegunaan uang atau ciri-ciri dari uang juga. Uang, siapa yang belum tahu dengan uang? Tahu nggak uang? Tahu lah, setiap hari manusia pasti memerlukan dan menggunakan uang. Apa itu uang? Siapa yang bisa jawab? Boleh angkat tangan. Sapira, apa uang Sapira? Ya, boleh ya. Jadi uang adalah alat tukar atau alat pembayaran yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Uang itu ada dua jenisnya. Ada yang namanya uang gira, ada juga satu namanya uang kartal. Kalau uang gira, uang berupa surat-surat yang penting. Contoh seperti cek, giro, ini biasanya digunakan dalam sebuah perusahaan atau bisnis besar. Nah, kalau uang kartal yang kedua tadi merupakan uang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang terbagi menjadi dua macam juga. Ada yang namanya uang kertas dan uang logam atau koin logam ya. Ini ada contohnya uang kertas dan uang logam. Uang kertas terlebih dahulu. Nah, ini uang kertasnya. Pernah mendapatkan uang ini? Nah, dapat jatah dari orang tuanya. Apa ciri-ciri dari uang kertas? Kita ambil satu contoh. Ciri-ciri dari uang kertas. Apa ciri-cirinya? Berbentuk persegi panjang. Terus terbuat dari bahan kertas. Terus memiliki nominal uang atau besarnya nilai uang itu di sini. Nah, biasanya kalau uang kertas dimulai dari yang terendah yaitu nominal 1.000, 2.000, terus 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 yang nominalnya paling tinggi, paling besar. Nah, ciri-ciri dari uang kertas. Kalau uang logam, ini contoh uang logam. Apa ciri-ciri dari uang logam? Lihat dari bentuknya ini. Bukan bulat, bentuknya lingkaran. Terus ada gambar burung. Kalau dia tercantum di dalam uang logam, ada juga namanya nominal uangnya. Biasanya kalau uang logam ini dimulai dari nominal berapa nominalnya? 100, terus 200, 500, dan yang paling tinggi 1.000 rupiah. Sudah paham belum mengenai uang, ciri-ciri uang? Sudah paham? Kalau sudah paham, kelas 3 ibu kasih latihan ya. Latihannya bisa kamu buka bukunya di halaman 58. Sudah dibuka bukunya? Nah, di situ ada 5 soal, kamu jawab tentang uang tadi ya. Ciri-ciri uang atau apa itu kamu jawab. Kalau sudah selesai, tenang dulu karena ibu mau masuk pelajaran di kelas 4. Jadi kalian kerjakan dulu ya latihannya 1 sampai 5 itu. Oke, sekarang ibu hadirnya di kelas 4 ya. Kelas 4 hari ini materinya tentang pecahan yang berhubungan dengan uang.
kegiatan kita yang kita lakukan dalam sehari-hari itu. Kita sudah belajar tentang pecahan. Sudah belum? Sudah. Pecahan itu terdiri atas pecahan apa aja? Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan dalam bentuk persen. Dalam kegiatan sehari-hari biasanya kita menggunakan pecahan yang dalam bentuk persen. Pernah nggak kalian misal belanjanya ke supermarket atau ke distro-distro? Pernah. Terkadang di label harga, misal baju ya, harganya misalnya 200.000, diskon 50%. Pernah nggak? Nah, jadi kita bayar tidak harus 200.000 itu karena sudah mendapatkan diskon. Apa itu diskon? Potongan harga. Langsung saja ya, karena ini matematika berarti kita langsung saja ke contoh soal. Kalian lihat di depan, perhatikan di depan ada contoh soal. Ibu membeli tas seharga 200.000 rupiah. Ibu mendapatkan potongan harga 20%. Berapa ibu harus membayar? Ini contoh soalnya. Ibu membeli tas seharga 200.000 rupiah. Ibu mendapatkan potongan harga 20%. Jadi berapa ibu harus membayar harga tas tersebut setelah mendapatkan potongan harga 20%. Kalau soal cerita seperti ini kalian mau dulu jawab. Yang pertama, diketahui. Apa yang diketahui dari soal tadi? Ya, berarti harga tas mula-mula. Berapa harganya? 200.000 rupiah. Terus apa lagi yang diketahui? Potongan harga. Berapa potongan harganya? 20%. Yang ditanya apa? Berapa ibu harus membayar? Uang yang harus dibayar ibu. Jadi langkah pertama yang mana? Apa dulu yang harus kita cari? Potongan harga 20%. 20% dari 200.000 ini berapa nilainya? Jadi kita cari dulu potongan. Di sini penyelesaian ya, penyelesaian. Potongan harga sama dengan 20% itu sama dengan berapa? 20/100. Pintar. Dikali harga baju yang awal tadi 200.000 sama dengan, untuk lebih mudah kita coret 0 di belakang ada 20. Jadi 20 dikali 2000. 20 dikali 2000 berapa nilainya? 40.000. Suaranya mana anak kelas 4? Jadi diskon atau potongan harga 20% itu adalah 40.000. Langkah kedua apa lagi? Sudah diketahui besarnya potongan harga. Yang kedua? Kurang. Ya, yang mana yang kurang? 12.000 kurang 40. Jadi harga atau uang yang harus dibayar ibu sama dengan harga mula-mula 200.000 kita kurangkan dengan besarnya potongan harga, itu 40.000. Jadi uang yang harus dibayar ibu adalah berapa? 160.000 rupiah.
Nah, dari contoh soal ini sudah paham atau belum? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu kasih soal latihan ya. Kalian bisa buka buku matematikanya di halaman 46. Di situ ada 5 soal ya tentang pecahan tadi yang seperti ini ya. Kalian kerjakan 5 soal itu seperti contoh yang Ibu kasih di papan tulis ini. Jadi untuk menjawab soal cerita harus ada diketahui, ditanya, dan terakhir penyelesaian. Sudah paham belum? Kalau sudah paham, kalian kerjakan. Pagi dulu. Sudah. Satu. Hasil latihan pada hari ini tadi untuk kelas 3 setelah Ibu nilai hasil latihannya alhamdulillah bagus ya. Untuk kelas 3 berarti sudah paham tentang uang tadi. Untuk kelas 4 juga setelah Ibu kasih latihan tadi alhamdulillah kemungkinan 80% sudah bagus, sudah banyak yang paham ya. Nah, untuk tugas rumah atau PR yang kelas 3 bisa mengerjakan PR-nya di halaman 65 untuk PR, tapi kalian kerjakannya di rumah. Kerjakan 5 soal juga itu 1 sampai 5 ya. Sudah paham belum tentang tugas rumahnya? PR-nya sudah paham? Besok diukur. Untuk kelas 4 Ibu kasih tugas rumah juga. Kelas 4 buka bukunya di halaman 69. Di situ ada soal cerita, kalian bisa kerjakan di rumah di buku PR-nya 1 sampai 5 soal juga. Sudah paham apa belum? Sudah paham? Kalau sama-sama sudah paham, dari kelas 3 sudah paham dan kelas 4 sudah paham, berarti materi pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Apabila Ibu ada salah, Ibu minta maaf. Jalan pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.